ibaratkan tubuh, seperti itu tubuh. Sementara ikhlas adalah diibaratkan dengan jiwa atau roh daripada jasad tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran selalu mengingatkan kita dan menceritakan kepada kita, di antaranya fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ini perintah. Allah menceritakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi kalimat ikhlas ini berulang-ulang di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan Rasulullah SAW sangat menakut dan sangat takut terhadap umatnya adalah asyirkul khafi wa huwa riya. Syirik yang sama yaitu riya. Kemudian ikhlas juga mempunyai tahapan. Ada salasi darajat, ada tiga tingkatan. Kalau tadi secara umum diceritakan bahwa al-abrar dan al-muqarrabun atau al-abrar dan al-muqarrabin. Ada ikhlas orang-orang yang biasa secara umum. Ada ikhlas orang-orang yang istimewa. Ada ikhlas orang yang istimewa dari yang istimewa. Jadi ikhlasul awam, ikhlasul khawas, ikhlas khawasil khawas. Tingkatan pertama adalah ikhlas orang-orang awam, ikhrajul khalq min muamalatil haqq ma'a talabil hudud ad-dunyawiyyah wal ukhrawiyyah. Dia mengeluarkan dari hatinya segala makhluk ketika bermuamalah kepada al-haq Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari bagian dunia ataupun bagian-bagian akhirat. Ibadah supaya sehat, supaya harta berlimpah. Beribadah supaya mendapatkan al-qusur wal-hur. Al-qusur wal-hur, mendapatkan istana nanti di surga dan bidadari. Nah, ini tingkat dasar yang dia harus hilangkan semuanya. Kenapa? Dia bilang saya ikhlas, saya tidak kenal orang, tapi di hatinya masih mengharapkan supaya hidupnya bahagia, supaya hidupnya senang, supaya dia mendapatkan bagian-bagian yang pernah dijanjikan di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Dia menganggap dirinya ikhlas dengan cara seperti itu. Kemudian yang kedua, ikhlasul khawas, yaitu talabul hududil ukhrawiyyah duna dunyawiyyah. Yang dicari adalah akhirat saja, bukan dunia. Dia tidak pernah mikirkan kalau saya ibadah rezeki saya bagus ini. Tidak itu diharapkan. Tapi dia mengharapkan janji-janji yang ada di akhirat. Kemudian yang terakhir, ini tingkat yang terbaik, ikhlas khawasil khawas, ikhrajul huzuzil kulliyah. Jadi dia mengeluarkan dari hatinya semua bagian dunia akhirat tidak diharapkan. Fa ibadatuhum tahqiqul ubudiyyah wal qiyam bi wadha'ifir rububiyyah aw mahabbatan wa syauqan ila ru'yati. Jadi ibadah mereka adalah hanya kebenaran sebagai hamba harus ibadah. Ini adalah tugas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya harus taat karena saya hamba dan ini tugas daripada Rabb yang mengatur saya. Ataupun ada yang menganggap ibadah itu syauqan, mahabbatan wa syauqan ila ru'yati, karena ada rasa cinta dan rindu untuk melihat. Nah, ini diungkapkan oleh Ibnu Al-Farid, Umar Al-Farid.
yang pernah mengatakan dia tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala sedetik pun. Kalau aku lupa sedetik, aku hukumkan diriku murtad. Ini Ibnul Farid. Dia ungkapkan dalam bait syairnya, laisa su'li minal jinani na'ima ghara anni uhibbuha li araka. Bukannya aku meminta surga itu hanya mengharapkan nikmat, tidak. Ghara anni uhibbuha, aku mencintai surga li araka, hanya ingin melihatmu. Nah, ini ungkapan daripada mahabbah. Kalau kemarin kita bilang ada syabah, kadang ada hal-hal yang tergelincir dari mulut di luar pemikiran. Karena rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala itu diungkapkan dengan bahasa-bahasa yang sulit dipahami oleh orang-orang yang tidak belajar. Laisa su'li minal jinani na'ima, bukannya mintaku. Arti dia bilang Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha minal aqwal wal a'mal. Kan ada doa seperti itu. Jadi minta aku surga ini bukan aku mengharapkan nikmatnya. Ghaira anni uhibbuha li araka. Hanya saja aku mencintai surga karena ingin melihat. Dan ini ungkapan-ungkapan para pecinta, orang yang dimabuk oleh cinta. Kalau kita bait daripada Qais, ketika dia mengungkapkan bagaimana dia sengaja gilanya dengan Laila, ini satu contoh yang saya paparkan. Maka ia mengatakan kalimat uqabbilu dal jidar wa dal jidar, wa ma hubbud diyar syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyar. Ketika dia melewati rumah Laila, apa yang terjadi? Ternyata dia seperti orang gila. Rumah dia pegang, rumah dia cium. Dia bilang bukan aku cinta dengan rumah ini yang membuat aku mabuk, tapi orang yang tinggal di dalam rumah ini. Walakin man sakana dia. Nah begitu juga pecinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dia bilang aku mencintai surga, bukan karena surganya, tapi untuk melihatmu, karena itu syarat mutlak dan nikmat yang terbesar yang ada di surga. Berdasarkan dua firman Allah yang disepakati oleh madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam ilmu tauhid, kecuali Mu'tazilah yang beda pendapat, yaitu firman Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Itu yang pertama. Yang kedua, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ziyadah ini adalah ru'yatullah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun ada ungkapan yang lain, tidak salah saya, adalah ungkapan Rabi al-Adawiyah, juga pecinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulluhum ya'buduna min khawfi narin wa yarawna najata hazzan jazila. Mereka semua beribadah kepadamu karena takut api neraka, atau mereka mengharapkan keselamatan hazzan jazila dengan bagian yang berlimpah. Ataupun mereka ingin dia menetap di dalam surga, fi riyadh wa yashrabu as-salsabila. Mereka berada di taman dan mereka dapat meminum air salsabil. Ini adalah ainan tusamma biha salsabila. Di dalam Al-Quran ada air yang mengalir yang dinamakan salsabil. Laisa fil jinani wan nari ra. Masalah surga dan neraka saya tidak ada pendapat, tidak ada yang saya harapkan dan tidak ada yang saya lihat. Ana la abtaghi bi hubbi badila. Aku tidak mau cintaku itu terganti dengan sesuatu yang
Nah, ini ungkapan-ungkapan orang-orang yang ikhlas, khawasil khawas, yang ikhlasnya sudah tingkat tinggi. Sehingga Abu Talib Al-Makki pengarang kitab Qutul Qulub membagi ada ikhlas al-mukhlisin, al-ikhlas indal mukhlisin. Ikhlas menurut orang-orang yang ikhlas, ikhrajul khalq min muamalatil haqq. Mengeluarkan makhluk ketika bermuamalah kepada Allah, dan makhluk yang perlu dikeluarkan apa? An-nafas, nafsunya sendiri. Nah, ini yang harus kita bisa mengontrol. Dan pernah saya katakan, ketika seseorang mengatakan dirinya ikhlas, ternyata dia adalah tidak ikhlas. Kemarin pernah saya jelaskan pada pembukaan. Ketika seseorang menilai saya adalah orang yang ikhlas, berarti dia adalah tidak ikhlas. Karena ikhlas bukan penilaian dia, namun penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Malahan orang-orang yang ikhlas selalu menyatakan dia belum ikhlas. Ini yang harus betul-betul kita perhatikan. Kemudian ada lagi ikhlas indal muhibbin. Ikhlas menurut pencinta, orang-orang yang pada dirinya ada mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alla ya'malu 'amalan li ajli an-nafsi wa illa dakhala 'alayha mutala'atul 'iwad aw al-mail ila hadd an-nafsi. Jadi dia beramal, agar dia beramal bukan dikarenakan diri, bukan dikarenakan nafsu. Kalau tidak, maka akan muncul pengharapan pembalasan daripada amal tersebut. Ataupun beramal itu cenderungnya dengan nafsu, dan ini sering. Kadang ada orang yang beramal nafsu. Oh, saya bisa, lakukan terus. Dan Rasulullah SAW melarang cara beramal seperti itu, yang menurut dia baik, menurut dia lebih baik dari orang lain. Ketika seseorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tahun yang kemarin saya datang kepadamu. Loh, kenapa? Dahulu engkau adalah husnul hayat, penampilanmu bagus, kata Rasulullah. Kenapa sekarang menjadi kusut seperti ini? Kenapa menjadi kurus? Saya, Rasulullah, tidak berhenti puasa terus. Nah, ditegur oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Ibadah seperti ini adalah al-mail ila nafs, cenderung kepada nafsu. Ini susah sekali dibedakan. Ketika akan melakukan sholat malam, saya lakukan sholat malam 2 rakaat, tambah 2 rakaat, tambah 2 rakaat, tambah. Dia harus kontrol kemauan ini, kemauan nafsu, atau betul karena Allah ikhlas. Kalau kemauan nafsu tidak lama itu, mungkin 1 malam, mungkin 2 malam, mungkin 3 malam habis. Dan sering ketika belajar, para asatidz, para guru mengingatkan, jangan kau beramal seperti ini, karena amalmu adalah nafsu. Mungkin kau mengamalkan sunnah begitu luar biasa senangnya, namun nanti wajib kamu hilang, kewajiban kamu hilang. Ketika 10, 20 rakaat menjelang subuh ngantuk tidur, akhirnya bangunnya terbit matahari. Tidak ada arti tahajud yang kita lakukan, kewajiban hilang. Wa khalifin nafsa wa syaitana wa asihima wa inhuma ma'adhaka nusha fattahimi, kata Imam Al-Busiri di dalam Burda. Jadi ini bentuknya nasihat ini. Bukan lagi, tapi kamu harus fattahimi, berhati-hati, merasa curiga. Kemudian yang ketiga adalah ikhlas indal muwahhidin, bagi ahli tauhid, orang-orang yang betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khurujul khalq min an-nazar ilaihim fil af'al wa 'adam as-sukun wal istiraha ilaihim fil ahwa. Jadi keluarnya semua bentuk makhluk dalam pandangan. Jadi dia tidak pernah melihat orang memuji ke apakah, tidak ada urusan. Dia seperti gunung, angin kah,
Ya kan, ombak kan dia tetap kokoh orang tersebut. Kemudian dia tidak merasa tenang dan istirahat fil ahwal. Ketika terjadi al-ahwal, kemarin sudah saya jelaskan tentang ahwal. Nah, ini dalam pengontrolan terus orang-orang seperti ini. Jadi karena itu, kalau diistilahkan di dalam buku yang ditulis oleh Salim Mahrish tadi adalah ada ikhlas al-abrar dan ada ikhlas al-muqarrabin. Ikhlas al-abrar diambil iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Ini diambil dalilnya. Kemudian ikhlas al-muqarrabin wa iyyaka nasta'in, karena kami tidak bisa menyembah, kami tidak bisa beribadah kalau tidak ada pertolongan, atau diistilahkan la haula wala quwwata illa billah. Sementara Nabi mengatakan la haula wala quwwata illa billah, ini mengobati 99 penyakit. Kalau kita pahami, bukan hanya diterjemah, bukan hanya dibaca la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, bukan hanya itu, tapi dia bisa memahami penyakit yang terkena, musibah yang dia alami, semuanya itu adalah atas kuasa Allah. Ketika dia mendapatkan keberhasilan, itu atas ma'unah minallah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita lihat orang-orang yang ikhlas seperti ini, di hati tidak lemas daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara orang yang gurur, yang merasa tertipu dengan pujian, dengan kelebihan yang Allah beri, manusia bervariasi. Allah beri ada nikmat, si fulan diberi ini, si fulan diberi ini, si fulan. Karena Allah yang mengatur adalah hakim, yang bijaksana, supaya kita bisa bermuasyarah, bergaul dengan baik. Seseorang diberi kelebihan satu hal, tapi juga mempunyai kekurangan. Tidak ada semuanya lebih, tidak ada. Kalaupun Rasulullah SAW disempurnakan oleh Allah, tapi dengan kekuatan batin tidak merasa dirinya besar. Ya kan? Dan ini sering, sampai saya biasa sendirian ketika mengingat satu kejadian yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mungkin kita akan berbicara soal, ya Allah, maha besar Engkau jadikan beliau adalah manusia yang paling utama, manusia yang paling dekat denganmu, adalah manusia yang paling sempurna. Namun keadaannya, akhlaknya luar biasa ketika bersama para sahabat di dalam safar, dalam perjalanan. Kemudian Nabi bilang, coba siapkan seekor kambing. Maka sahabat menyiapkan. Kemudian satu orang bilang, ya Rasulullah, ana adbahuha, biar saya yang menyembelihnya. Ada yang satu bilang, ya Rasulullah, alayya sarhuha, biar saya yang mengulitinya. Yang satu bilang, ya Rasulullah, alayya tabkhuha, biar saya yang apa? Memasak. Apa kata Nabi? Tampil 3 orang. Yang satu mau menyembelih, yang satu mau menguliti, yang satu lagi apa? Masak. Berarti Nabi tinggal makan kan? Apa kata Nabi? Alayya jam'ul hatab, nanti yang mengumpulkan kayu bakar biar saya. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, jangan bekerja, aku tidak mau diistimewakan. Kita lihat manusia yang sempurna di dalam segala hal, namun perilaku beliau seperti itu. Nah, kalau manusia seperti kita disempurnakan seperti itu, wallahu a'lam bishawab, yang kurang banyak kurangnya aja berasa mau diistimewakan, banyak kurang dari sempurna. Nah, ini yang kita ambil pelajaran dari sejarah Rasulullah SAW, kemudian dijadikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekiranya ini ingin bertanya, saya persilakan. Assalamualaikum. Saya pernah baca di dalam Al-Quran yang artinya, jika kamu memberi orang makan, jangan khawatirkan bahasanya ataupun ucapan terima kasih.
ini mungkin ada kaitan dengan keikhlasan. Mohon penjelasan dari Ustaz. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran memang ada ayat, tapi kita harus pahami sababun nuzul daripada ayat tersebut. Terjadi terhadap Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di saat itu beliau berpuasa Nazar. Puasa hari pertama, ketika akan buka, kita bisa bayangkan buka itu adalah sa'atul farah, saat-saat kita gembira, ya kan? Nabi bilang lisa'il farhatan, farhatun inda iftari, farhatun inda liqa'i Rabbi. Saat-saat kita gembira, Sayyidina Ali waktu akan berbuka datang seseorang pengemis, seorang miskin. Hai Ali, berikanlah kepada kami rezeki yang Allah berikan kepadamu. Saya sudah tidak makan 2 hari. Sayyidina Ali berpikir dia berpuasa 1 hari. Orang ini tidak makan 2 hari, dia lebih susah diberikan makanan. Jadi beliau berbuka hanya dengan air. Memang keadaan ekonomi yang sulit bisa. Kemudian besok berpuasa lagi. Ketika akan berbuka datang lagi nak yatim. Hai Ali, saya tidak makan 3 hari. Saya berpikir saya baru 2 hari. Ini orang sudah 3 hari. Diberikan lagi. Hari ketiga, puasa yang ketiga, akan berbuka datang lagi. Yaitu asir yang datang, orang yang dari tawanan, lepas dari tawanan. Saya Ali, kami sudah tidak makan 4 hari. Saya Ali bilang saya baru 3 hari. Diberikan lagi. Turun firman Allah, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Dan dia memberi makanan yang dia senangi, ala hubbihi, pada miskin pertama tadi, yatim yang kedua, asir orang yang lepas dari tawanan tadi, orang yang ketiga. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian karena Allah. La nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Kami tidak mengharapkan balasan dan ucapan terima kasih kepada kalian. Nah, itu ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan dan sababun nuzul ayat tersebut adalah pujian terhadap Sayyidina Ali. Kemudian kalau kita diberi oleh seseorang, Nabi bilang, maka ucapkanlah jazakallah khairan. Paling tidak ucapkan terima kasih. Namun yang memberi jangan mengharapkan. Yang jadi masalah jangan memberi makasih ya tidak, sudah mau kasih lagi. Nah berarti bukan ikhlas, ya kan? Dia memberi mengharapkan ucapan terima kasih. Nah ini yang salah. Namun kita dianjurkan agar kita bisa membalas orang yang berbuat baik dengan kepada kita, supaya kita tidak terbebani dengan kebaikan orang tersebut. Paling kurang sudah tidak bisa membalas, jazakallahu khairan, doakan orang atau ucapkan terima kasih. Begitu. Apakah ikhlas itu bisa diusahakan? Kalau bisa diusahakan, bagaimana caranya? Itu pertama. Mungkin keikhlasan yang tingkat tinggi, apa yang dikatakan Rasulullah, dijadikan sholat sebagai penenang jiwa. Yang saya tanyakan, penenang jiwanya bagaimana? Apakah penenang jiwa ada gelisahwan ataupun super dan sebagainya? Yang pertama, ikhlas kalau kita lihat dari ayat Al-Quran dibaca dengan mukhlisin berarti bisa diusahakan. Dan ada dua, ada yang berusaha, ada yang memang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ikhlas. Ada yang melalui perjuangan. Mukhlis itu melalui perjuangan. Mukhlas itu tidak perlu perjuangan. Dan kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menganjurkan kita, berarti bisa. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Berarti bisa
diusahakan. Kita ini hidup bukan seperti orang-orang Jabariyah yang semuanya dari Allah, bukan seperti itu. Kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada pemahaman. Karena kalau semuanya dari Allah, pukul aja. Ya kan, tampar aja. Kenapa marah? Dari Allah. Nanti dilarang di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan nanti di akhir zaman ada orang bilang semuanya maksiat pun Allah yang menakdirkan. Ar-radu alaihim yawma idzin, menolak mereka, melawan mereka. Subhanallah. Itu di dalam hadis Rasulullah SAW. Kemudian sholat jadi penenang jiwa. Jelas sekali di dalam hadis Nabi bilang wa ju'ilat, dijadikan sholat itu sebagai penenang jiwaku. Kita bisa mengukur kalau kita melakukan sholat lebih tenang daripada luar sholat, berarti sudah ada riak-riak daripada sholat itu sebagai penenang jiwa. Tapi kalau waktu sholat pikiran semakin kacau, waktu sholat malahan semakin mabuk, semua yang lupa jadi ingat. Saya ingat ada guru yang menjelaskan kalau kamu mengingat sesuatu aja, sholat, maaf atau di WC, semuanya ingat. Ya kan, sholat ketika berada di WC itu semuanya ingat, nanti keluar lupa lagi. Karena apa? Yang satu memang waktu itu syaitan iblis sangat betul-betul menggoda. Ini hubungan kita dengan Allah, betul-betul dia goda kita dari kiri, dari depan, dari belakang, dari sampingnya kan. La'atiyannahum min baini aydihim, saya akan datangi mereka dari depan mereka, dari belakang, wa an aimanihim wa an syama'ilihim, dari sebelah kanan dan kiri. Wa la tajidu aktsarahum syakirin, kau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka orang-orang yang bersyukur. Dan sering kita katakan iblis tidak menyebutkan atas dan bawah. Allah beri kita kesempatan atas, sinyal kita tidak pernah putus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tidak mau mengaktifkan HP kita. Hati kita tidak mau aktif. Kalau HP itu aktif terus, mau sholat pun aktif sampai mengganggu kita sholat. Ya kan? Akhir waktu sholat di bel orang, kita pun harusnya masak 5 menit, 10 menit. Kenapa harus kita komunikasi kita kepada orang yang putuskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di waktu sujud, karena waktu itu kita sangat dekat dengan Allah, tidak ada jalan iblis untuk menggoda kita. Tapi dari segala arah ini dia usahakan. Nah, karena itu jangan menjadikan sholat sebagai pelampiasan supaya tenang jiwa saya. Itu juga salah. Berarti sholat bukan karena Allah, untuk kepentingan diri sendiri, untuk menenang jiwanya. Nabi bilang dijadikan sholat itu. Jadi Nabi bukan ingin meraih ketenangan jiwa dengan sholat tersebut, tidak. Semakin banyak urusan Nabi sholat, khususnya di perang Badar yang kita baca dalam sejarah. Dan ada dua tingkatan. Ada yang di waktu sholat dia tidak sadar sama sekali dengan apa yang ada di sekitarnya. Sebenarnya ini tingkat-tingkat mula, bukan tingkat tinggi. Dan ada orang yang begitu sholat tapi tetap masih bisa memperhatikan sekitarnya, yaitu Rasulullah SAW. Beliau sholat, beliau masih bisa mendengarkan tangisan bayi. Saya percepat sholat saya tadi karena takut ibunya sedang sholat bersama sementara anaknya menangis. Dia bilang, betulkan saf kalian di belakang karena saya melihat maaf syaitan sebesar anak kambing melewati antara saf-saf kalian. Dan banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan ini adalah sholat tingkat tinggi, tidak terpengaruh dengan apa yang dia lihat, tidak terpengaruh dengan apa yang ia dengar, tapi komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tetap. Namun ada juga yang memang tidak, seperti sahabat mengatakan ketika Nabi sudah takbir, ka'annana la na'rifuhu wa la ya'rifuna, seakan-akan kami tidak mengenal beliau dan beliau tidak mengenal kami. Masing-masing dengan qad alima kullu unasin masyrabahum. Jadi masing-masing dengan minuman
mereka. Jika Abu Bakar kalau sudah Allahu Akbar, itu ada bunyi yang didengar oleh makmum seperti air yang mendidih dari hatinya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika dibilang mur Abu Bakar falyusalli bin nas dalam hadis Bukhari, mur Abu Bakar falyusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar menjadi imam. Kata perempuan, ya Rasulullah, Abu Bakar tidak bisa jadi imam, dia menangis. Abu Bakar suruh. Berulang kali orang mau suruh Abu Bakar. Itu jelas di dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, karena keadaannya takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian sudah saya jelaskan bervariasi bermacam-macam. Ya. Tanawwa'at ajnasul a'mal bi tanawwu'i waridatin ahwal. Bagaimana cara mengatasi dosa yang sudah pernah kita tekadkan untuk tidak mengulanginya lagi, tapi setelah ada kesempatan dosa itu terulang lagi? Jadi pertama kita harus memahami syarat daripada taubat. Taubat itu adalah awal langkah seseorang yang mempelajari taubat maupun taubat daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dosa-dosa besar. Itu syarat utama, syarat paling utama yang disepakati oleh ulama an-nadam, menyesal. Jadi menyesal adalah syarat yang paling pertama. Taubat an-nadam, kata baginda Rasulullah. Taubat itu menyesal. Kemudian ada juga ulama memberi 3 syarat: menyesal, istighfar, kemudian ada mula'ud, dia tidak lagi mau mengulangi perbuatan tersebut. Kadang ada orang mengatakan dulu saya nakal, tapi saya sudah tobat. Sementara dia tidak pernah menyesal dan dia bangga dengan pekerjaan yang lama. Itu bukan taubat. Itu bukan taubat. Hanya berhenti dari perbuatan. Kemudian jika dia sudah menyesal dan lain sebagainya, kemudian mungkin terjadi lagi dengan dia, silakan dia bertobat. Cuma jangan terjadi tobat ini main-main. Mungkin kedua kali, ketiga kali, Allah telah berfirman, innal ladzina kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma amanu, ya kan? Waktu bi'ala dulu kafir iman akhir dicap hati menjadi orang munafik. Jadi pintu taubat tetap terbuka, tapi jangan main-main dalam bertobat. Taubat itu betul-betul menyesali perbuatan tersebut. Itu syarat yang paling pertama. Namun mungkin andai kata dia tergelincir sedikit, nanti ada juga pembahasan babnya tersendiri. Mungkin ada hikmah untuk orang tersebut. Mungkin ada hikmah. Disebutkan orang abrar dinamakan amalillah, beramal karena Allah. Amal muqarrabin dinamakan amalillah, beramal dengan bantuan kurnia Allah. Amalillah menghasilkan sekedar memperhatikan hukum lahir. Amalillah menembus ke dalam perasaan hati. Apa maksud perbedaan dan persamaan? Al-abrar itu sering turun dalam Al-Quran. Ada abrar, ada muqarrabin. Al-abrar ada fi na'im. Abrar orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang berbuat baik dinilai secara lahiriah baik, tapi belum tentu baik secara batininya. Karena itu dia disebut abrar. Ada orang yang rajin dia ibadah, semua pelaksanaan ibadah dia lakukan, dan orang ini disebut orang yang abrar, orang yang baik. Tapi belum tentu hatinya merasa kecil di hadapan Allah di waktu beramal itu. Sementara al-muqarrabin, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana orang tersebut bukan hanya mempoles dia punya amal, tapi
batinnya pun dia selalu perhatikan, dia selalu riayah, dia selalu muraqabah, dia selalu mengawasi betul-betul hatinya. Nah, ini orang disebut orang-orang yang muqarrab. Ada ungkapan ahli tasawuf yang mengatakan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin.